Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas tentang tasik, selat, dan laut ya. Tasik, selat, dan laut itu adalah bagian dari ekologi di Provinsi Riau ya. Nah, dulu pusat peradaban Melayu Riau itu bermulanya di wilayah perairan, apakah itu di pinggir sungai atau di pinggir laut. Jadi makanya orang Melayu itu memandang wilayah perairan itu sebagai urat nadi kehidupan, sungai itu sebagai alur transportasi dan juga untuk tempat mencari nafkah. Jadi makanya disebut sebagai urat nadi kehidupan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, tentang Tasik kemarin ya. Tasik di Provinsi Riau itu ada beberapa buah ya, atau beberapa tasik. Misalnya seperti Tasik Serai, Tasik Air Putih, Tasik Nambus, dan Tasik Putri Pepuyu. Nah, sekarang kita bicarakan tentang Tasik Serai ya. Tasik Serai adalah kawasan perairan yang tergabung dalam cagar biosfer Giam Kecil Bukit Batu. Hutan rawa gambut ini luasnya seluas 700.000 hektar, terbagi di wilayah Kabupaten Siak dan Bengkalis. Di dalamnya hidup ratusan spesies dan beberapa diantaranya termasuk kategori yang dilindungi oleh hukum di Indonesia dan dari perlindungan internasional, dalam hal ini PBB. Jadi PBB juga berperan dalam ikut melindungi kelestarian dari Tasik Serai ini. Kawasan Tasik ini mempunyai 3 fungsi. Satu, sebagai kawasan konservasi atau untuk melindungi dan melestarikan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dua, sebagai penggerak ekonomi dan perkembangan masyarakat di sekitarnya. Dan ketiga, sebagai laboratorium alam untuk penelitian. Tasik Serai ini berperan sebagai stok karbon berdasarkan jumlah oksigen yang dihasilkan. Pada bulan Mei tahun 2009, bentang alam ini ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO, salah satu organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tasik Serai tetap perlu mendapatkan perhatian khusus karena Tasik ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Tasik dan lingkungan sekitarnya ya, termasuk cagar alam yang tadi, itu sangat rentan ya. Sangat rentan artinya dia sangat sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, apakah itu dari manusia maupun dari lingkungannya itu sendiri. Aktivitas manusia contohnya seperti pembakaran hutan dan lahan. Nah, apalagi ekosistem hutan rawa gambut ini berbeda dengan hutan tropis dalam pola pertumbuhannya. Jadi makanya harus tetap kita perhatikan dengan baik ya. Oke. Itu bicara tentang Tasik, kemudian kita lanjut selat. Nah, selat kemarin apa pengertiannya? Selat adalah laut yang berada di antara dua pulau. Nah, salah satu selat yang terkenal yang ada di dekat Provinsi Riau itu adalah Selat Melaka. Ya. Selat Melaka itu adalah selat besar yang memisahkan Pulau Sumatera atau Pulau Perca, pulau yang tempat kita diami sekarang, tempat Provinsi Riau berada, dengan semenanjung Malaysia yang ada di seberangnya. Jadi Selat Melaka inilah yang memisahkan kita, Pulau Sumatera, negara Republik Indonesia, dengan semenanjung Malaysia yang menjadi wilayah dari kerajaan Malaysia. Oke. Selat yang ada di Riau sendiri, selain Selat Melaka, ada juga Selat Bengkalis, yaitu selat yang memisahkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis. Kemudian ada Selat Morong di Pulau Rupat. Kemudian ada pula Selat Rupat atau punya nama lainnya Selat Dumai. Oke. Nah, kita balik ke Selat Melaka sebagai selat terbesar, selat yang paling besar, yang paling sibuk juga disebut ya. Selat Melaka itu adalah jalur pelayaran dan perdagangan yang sudah terkenal sejak zaman dahulu kala. Jadi Selat Melaka ini sudah dikenal dari zaman dahulu ya, bukan sekarang-sekarang saja. Sudah dipakai sebagai jalur pelayaran dan jalur perdagangan itu sejak dari zaman dahulu, bukan sekarang-sekarang saja.
Selat Melaka itu diminati oleh pelaut dan pedagang karena pelabuhannya terlindung dari badai dan angin kencang, serta tepiannya tidak banyak ditumbuhi oleh hutan bakau sehingga memudahkan kapal-kapal besar untuk bersandar. Indonesia mempunyai 80% dari keseluruhan Selat Melaka. Jadi Indonesia itu mempunyai milik negara Indonesia itu 80% dari keseluruhan wilayah Selat Melaka. Besar sekali ya, 80%. Namun sayangnya negara kita belum bisa memanfaatkan potensi dari Selat Melaka ini. Padahal Selat Melaka ini adalah jalur pelayaran antar negara, jalur perdagangan antar negara. Tapi sayangnya kita belum bisa memanfaatkan potensi dari Selat Melaka ini. Padahal seperti yang dibilang tadi, kita mempunyai 80% dari wilayah Selat Melaka. Sementara negara Malaysia, Singapura dan Malaysia, biarpun mereka mungkin punya sedikit saja, cuma 10% saja mungkin dari keseluruhan dari Selat Melaka itu yang menjadi milik mereka, tapi mereka berhasil membangun pelabuhan-pelabuhan besar tempat kapal-kapal bersandar. Dari pelabuhan-pelabuhan besar itu mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bahkan negara Singapura, negara yang tidak punya sumber daya alam, yang tidak sekaya kita dalam sumber daya alam, berkat memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada yang mereka gunakan sebagai jalur untuk untuk transit dan untuk perdagangan, mereka menjadi negara yang besar sampai saat ini. Mereka menjadi negara yang kaya. Ya, sayang sekali ya kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal potensi dari Selat Melaka ini. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang laut kemarin ya. Kalau laut ini sebenarnya dalam pengertian orang Melayu di sini, laut itu adalah sungai besar ya, sungai besar yang mengarah ke muara, ya. Jadi orang Melayu Riau itu menyebut laut itu bukan cuma hamparan air yang luas, yang air asin yang luas, tapi juga sungai-sungai besar yang mengarah ke laut atau muara laut juga bisa. Nah, sungai-sungai yang bermuara ke laut, nah itu juga disebut laut sama orang Melayu. Ya. Nah, jadi di wilayah Okura di Pekanbaru ada tempat namanya Okura, dan kemudian di Tualang di Siak masih banyak orang-orang tua yang menyebut Sungai Siak itu dengan sebutan laut. Nah, jadi orang-orang sana menyebutnya sebagai laut. Kenapa? Karena itu untuk memisahkan. Jadi misalnya kalau orang tuh bilang anak itu pergi ke laut misalnya, itu artinya si anak itu perginya ke Sungai Siak. Sementara dibilang satu lagi misalnya ada kalimat, dia sedang mandi di sungai. Nah, itu artinya si dia itu tadi, orang itu sedang mandi di anak-anak sungai. Jadi anak Sungai Siak. Sungai Siak itu kan punya beberapa anak atau percabangan, cabang-cabang dari Sungai Siak. Jadi istilah laut di sini adalah untuk membedakan antara sungai besar atau sungai induknya atau sungai utamanya dengan cabang-cabang sungai. Yang laut itu adalah sungai utama, sementara yang cabang-cabang atau yang anak-anak sungai tersebut, nah itu disebut dengan sungai oleh orang Melayu. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, itu dia untuk membedakan sebutan antara sungai dan anak sungai tadi. Ya. Nah, sementara dalam dalam sebuah kesenian Melayu ada namanya lagu panjang. Ya, lagu panjang itu di situ ada disebutkan tentang Sungai Kampar yang dulu kala sama orang dahulu disebut dengan nama Laut Embun. Nah, itu dia dalam lagu panjang itu ya. Dalam lagu panjang itu dinyatakan bahwasanya nama dahulu dari Sungai Kampar atau nama dulu Sungai Kampar itu adalah Laut Embun. Jadi membuktikanlah pernyataan yang tadi bahwasanya orang Melayu menyebut sungai-sungai besar itu juga dengan istilah laut. Oke ya. Sampai di sini saja pelajaran kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Di sini ada tugasnya. Ya, materi ini yang Bapak videokan ini tolong kamu salin ya ke dalam buku tulis. Tolong berdasarkan video yang Bapak
share ini, tolong kalian salin ke buku catatan kalian. Kalian ringkas, kalian bikin sesingkat-singkatnya ya. Dan kedua, nah ini bikin tabel ini ya di buku tulis. Tuliskan nama-nama tasik dan nama-nama selat dalam tabel berikut. Tadi udah Bapak sebutkan kan beberapa nama tasik dan beberapa selat yang ada di Provinsi Riau ya. Jadi nama tasiknya yang ada di Provinsi Riau dan nama selatnya yang ada di Provinsi Riau. Jangan nama tasik dan nama selat yang ada di wilayah lain. Bukan, yang kita khususkan pelajaran kita di Provinsi Riau. Tadi udah ada Bapak sebutkan, nanti kamu lihat lagi, kamu cek lagi, kamu ulang lagi video Bapak ini, boleh. Oke, sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bapak akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.